seringkali menuai anggapan berbeda. Sepeda motor lengkap dengan seragam sering memunculkan pendapat miring. Geng motorkah mereka? Mereka ini bukanlah geng motor yang selalu meresahkan warga. Mereka adalah pejuang kemanusiaan yang ikut membantu warga yang mengalami kesulitan. Mereka adalah The Plegia, sebuah komunitas relawan yang membantu penyandang kelumpuhan akibat berbagai sebab. Relawan yang berasal dari beragam latar belakang profesi, termasuk berprofesi sebagai dokter ini, mengabdikan dirinya dan menyisihkan waktunya untuk warga yang kesulitan. The Plegia hadir, ingin bersama teman-teman kepada orang-orang yang sakit lumpuh itu, ingin membangkitkan rasanya. Jadi mereka tidak hidup sendiri, mereka banyak teman. Lalu kita juga hadir, ada banyak program kesehatan pasti, karena kami rata-rata tenaga medis, terus ada juga kemandirian ekonomi untuk membangun orang-orang lumpuh ini di Banjarnegara agar mereka tidak sendiri, agar mereka berdaya saing. Kondisi jalan beraspal hingga masih berupa jalan tanah disusuri demi sampai ke kampung yang sulit dijangkau. Menyusuri bukit hingga menyeberangi sungai juga menjadi bagian dari pengalaman para relawan. Belum lagi kondisi cuaca. Belasan relawan yang merupakan petugas medis dan non-medis di RSI Banjarnegara ini seakan ingin mengampanyekan harapan sehat bagi para penderita penyandang kelumpuhan. Gerak dan pengabdian relawan The Plegia tak lepas dari peran seorang dokter di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Dialah Dr. Agus Ujianto, dokter spesialis bedah yang di waktu senggangnya hobi belusukan keluar masuk kampung membantu warga. Dokter yang juga direktur RSI Banjarnegara ini menggagas lahirnya The Plegia untuk ikut belusukan ke kampung-kampung yang sulit dijangkau kendaraan bermotor. Nah, ketika saya menemukan beberapa penyakit, maka salah satu yang sangat sulit disembuhkan adalah orang-orang lumpuh. Maka saya berpikiran sudah saatnya kita berkumpul untuk mempunyai lembaga sendiri sehingga kita sebut sebagai The Plegia. Harapan saya kita akan bisa menolong orang-orang lumpuh. Orang lumpuh saja bisa kita tolong, bisa punya aktivitas, misalnya pekerjaan yang ringan dan sebagainya, apalagi orang sehat. Jadi nilai itu yang akan kita kembangkan. Akhirnya relawan-relawan yang tadinya berkumpul sendiri-sendiri, setiap saya berangkat sendiri-sendiri dan sebagainya, akhirnya semakin banyak relawan yang berkumpul dan kita legalkan menjadi The Plegia, yaitu relawan yang suka menolong orang-orang yang lumpuh. Nah, lumpuh secara harfiah bisa lumpuh secara fisik, tapi juga lumpuh secara mental, semangat dan sebagainya kurang, maka kita anggap bagian dari The Plegia tersebut. Dokter belusukan. Demikian julukan Dr. Agus Ujianto.
Dia tidak hanya betah di rumah sakit. Di hari liburnya, setelah bertugas di RSI Banjarnegara, secara rutin dan berkala, ia menyambangi berbagai pelosok di Banjarnegara. Jadi setiap kita ke desa, kemudian kita duduk-duduk, kita sekedar menanyakan kesehatan, kemudian disitulah mulai masyarakat secara natural, secara alami berkonsultasi dengan kami. Akhirnya menjadi kebiasaan ketika setiap kami keliling desa, kami melakukan bakti sosial sebenarnya, tetapi non formal, jadi tanpa surat menyurat, tanpa formalitas. Begitu kami duduk, bertemu dengan masyarakat, akhirnya mana yang bisa kami bantu di tempat, kita lakukan kegiatan bakti sosial, pengobatan dan sebagainya. Kalau yang tidak mampu kami kerjakan, maka kami rujuk, kami beritahukan ke puskesmas dan kami rujuk ke rumah sakit. Dan sejak saya sendiri jadi spesialis bedah, akhirnya memang terkonsentrasi beberapa kegiatan masyarakat yang mempunyai penyakit bedah. Jika tidak bisa ditangani di lapangan, maka kita advokasi, kita dampingi sampai bisa dioperasi dan sembuh, baik diurus kartu sosialnya, kemudian mungkin jaminan sosialnya, maupun banyak relawan akhirnya bergabung, mengumpulkan iuran-iuran dan sebagainya, akhirnya membiayai mereka, baik membiayai iuran BPJS maupun membiayai operasinya. Aksi belusukan Dr. Agus telah menjadi hobinya sejak masa kuliah lalu. Setelah bertugas di Banjarnegara, kegemarannya itu tetap dilakukan di waktu senggang hingga saat ini. Belusukan bagi Dr. Agus adalah ikhtiarnya membantu warga yang sedang sakit. Sebenarnya selain untuk refreshing, karena kita bisa setelah penat di kesibukan di kantor, kita bisa turun ke desa. Ya, ini kita lakukan sejak saya masih kuliah sebenarnya. Tadinya penat kuliah, saya masuk ke, contohnya kalau di Semarang, saya dulu malam-malam ke Pasar Kobong, lihat orang bekerja, jual beli ikan, kemudian saya lihat ada yang sakit, saya tanyakan, ada keasikan sendiri. Kemudian ketika di desa seperti itu, saya naik turun gunung, naik sepeda motor beserta teman-teman, kemudian menolong orang sakit. Jadi perjalanan kita bermanfaat seperti itu. Ini saya laksanakan kalau memang di bidang kesehatan yang sejak saya menjadi dokter di Banjarnegara sekitar tahun 2001 saya mulai belusukan di Banjarnegara ini. Yang namanya dokter belusukan banyak sekali, dikira cari muka lah, kemudian ada dikira yang tidak tahu, malam-malam saya pernah karena lupa belum lapor RT/RW dikira ada sesuatu. Sore-sore kayak bukan awang pada lewat ya. Iya. Orang benar sih musimnya kan musim para karu-karuan, musim koron sana orang liwat sih stop bae lah ya. Iya. Oh, ayo anak Pak. Oh iya. Siap ke. Kok paling tinggi. Anak set anak. Ada. Pada mari endi sore-sore kaya wene. Lama di sini. Ya. Sore-sore kaya mari endi ke, Pak? Kesoren, Kalau tujuannya mari endi? keliling. Keliling hor ngene ngopo iki iki ge maksudnya paling endi orang ngerti tujuane ki wong-wong mengene ki terjaga banget nang kene lho. Ora oleh sembarang wong. Salaman di salaman. Ki tujuane paling endi sebenarnya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Dokter Agus iki asisten. Oh, Dokter Agus sing biasa belusukan apa ya sing nang TV kayak gini lho, Pak. Sebenarnya paling endi, Pak? Ya ngapura Pak. Ya ngapura iki paling endi ki? Anu keliling. Oh, keliling. Terus iki warga-warga. Dilalang nganggo motor ki motore knalpotnya bocor. Oh iya, aku yang kaget gor-gor sih kan zaman aman ya, kepenak banget warganya supaya tenang ya, Pak. Ya tolong harus ana sing meriang-meriang diliki sisan. Oh iya lah sih iki mari endi ki Pak rencanane, Pak? Arep gone rezeki. Oh, Rizky bocah sing 7 tahun kaya rete mlaku he, Pak. Oh iya kae nang kene omahe, Pak. Wis tak derekaken, siap tak derekaken, Pak. Kopine. Oh, siap. Ayo tak derekaken, Pak. Alhamdulillah. Malah tadi. Alhamdulillah. Oh iya, Pak, siap. Kampira Pak sing ana kaya masyaallah ya.
dicurigai dan dicegat warga menjadi bagian dari tugas pengabdiannya. Kondisi itu disadarinya karena bentuk pelayanan medis yang tidak biasa ini bisa menimbulkan persepsi berbeda di tengah warga pada awalnya. Dengan peralatan medis seadanya yang dibawa, pengobatan yang diberikan bersifat penanganan pertama. Dengan demikian, kondisi kegawatan dapat dihindari untuk sementara waktu. Seluruh pelayanan medis saat belusukan diberikan Dr. Agus secara gratis. Cari solusi lah. Oke. Belum lagi. Menyadari perlunya membantu para penyandang kelumpuhan, ia mendirikan relawan di Pelegia. Aksinya tak beda dengan yang ia lakukan, yakni tetap belusukan. Dr. Agus dan The Pelegia menjadi bagian tak terpisahkan. Relawan menjadi mata dan tangannya membantu warga dengan lebih intens saat Dr. Agus masih bertugas di rumah sakit. Bahkan, relawan mendekatkan pelayanan kesehatan di tengah kondisi wilayah yang sulit diakses kendaraan bermotor. Ini adalah jembatannya Dr. Agus untuk membantu mereka-mereka yang sudah putus asa itu. Dr. Agus juga menghadirkan, ada sarjana psikologinya, ada juga dokternya, ada perawat, semua itu menjadi satu, termasuk apoteker juga. Kita rangkul semua, kita ramu, kita di guru lukis, guru apa, kita semua ada. Dan itu tujuannya hanya mengangkat mereka, mentransformasikan apa keinginan Dr. Agus dengan relawan dijadikan satu untuk bergerak bersama-sama. Kita juga merangkul komunitas-komunitas lain. Jadi itu masalah hati nurani ya. Dokter sendiri kan kita sudah mempunyai SOP di mana bagaimana tata laksana sarana prasarana dan sebagainya pun harus sesuai dengan standar operasional. Nah, bagi sejawat yang memang tugas di pelosok pasti hal ini sudah biasa. Seperti saya dulu di Kepulauan Riau, kemudian sampai ke Sumatera, Kalimantan. Banyak sekali kegiatan mereka juga sudah sesuai standar. Teman-teman di puskesmas juga sudah terbiasa. Tapi kebiasaan itu biasanya berada di kantor memang, sehingga pasien yang datang secara normatif diperiksa kemudian pulang. Nah, fungsinya belusukan seperti ini atau turun ke bawah adalah mengedukasi secara personal. Ini akan timbul kepercayaan masyarakat ketika kita datang langsung head to head, memberitakan penjelasan, akhirnya bahkan si pasien tersebut yang menjadi relawan kita. Otomatis mereka yang bahkan menjelaskan tentang penyakitnya sendiri yang mungkin sama dengan teman-teman atau tetangga-tetangganya. Akhirnya mereka bahkan menjadi kader-kader kita secara relawan, secara ikhlas bahwasanya setelah sembuh mereka pun memberitahukan bahwasanya kesehatan itu yang utama dan mereka sendiri akan berkonsultasi dengan sukarela ke tenaga kesehatan yang ada di tempat maupun di pusat rujukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Saat ini alhamdulillah di luar dugaan saya sedang operasi, saya tidak bisa turun ke lapangan, mereka sudah tiap malam cari orang lumpuh. Saya kadang-kadang terenyuh, mereka punya semangat yang lebih dari saya. Aksi belusukan Dr. Agus telah menginspirasi dokter lain untuk bertindak serupa. Petugas medis di RSI Banjarnegara, Dr. Ruri, mengikuti jejak belusukan yang telah dilakukan Dr. Agus.
adalah sebagian tenaga medis RSI Banjarnegara yang terjun menjadi relawan dan tergabung dalam The Plegia. Saya melihat pertama kali Dr. Agus itu ke pasien, di mana beliau terlihat sangat peduli sama pasien, kemudian empatinya, karena segala macam cara akan beliau lakukan untuk bisa menolong seseorang, sampai dengan orang itu benar-benar bisa bermanfaat, artinya bermanfaat untuk kehidupannya sendiri gitu. Kemudian dari situ juga jiwa relawannya beliau ya dalam merawat pasien itu sangat open gitu. Di sini beliau sangat paripurna dalam menangani pasien, nggak setengah-setengah gitu. Lah dari sini saya melihat ada bentuk kedewasaan dari sebuah kehidupan yang perlu saya pelajari dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bagi Dr. Nuri, belusukan dalam menjalani profesinya sebagai seorang dokter merupakan sebuah tantangan. Baginya, jalan yang terjal tidak menjadi penghalang bagi para relawan yang selalu mengembangkan misi sosial kemanusiaan. Senasib sepenanggungan dengan relawan menyusuri jalan dan bukit dari kampung ke kampung ia lakukan. Baginya, belusukan mengikuti kiprah Dr. Agus bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi menjadi ladang pengabdian. Kalau saya melihatnya itu adalah menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati pada diri seseorang itu sangat sulit. Tidak setiap orang itu bisa. Dari empati ini akan melihat dunia yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya dunia itu tidak baik-baik saja. Di situ banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal kekurangan-kekurangan yang perlu kita tambal sulam dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga kita bisa menolong, baik itu dari profesi kita ataupun dari yang kita miliki. Karena menolong itu bukan hanya dari karena kita punya, tetapi karena kita peduli dan kita mampu memberikan semangat pada orang lain. Semangat relawan The Plegia mendapat tempat tersendiri di hati warga. Mereka mengapresiasi hadirnya relawan untuk membangun semangat dan memberi pengobatan. Matur nuwun dumateng Bapak Dokter, Ibu Dokter, kalih Bapak relawan sakanca, para ibu-ibu sekanca, syukur ingkang rawuh wonten bubuke kula mriki, kula matur nuwun sanget dumateng atas peduline panjenengan saged ngrawuhi dhateng bubuke kula. Lah ewon denten mungkin kaya panjenengan peduli dhateng kula nggih matur nuwun sanget. Niku. Kula matur nuwun sanget. Jelajah Dr. Agus dan tim relawannya The Plegia akan terus menyambangi wilayah yang sulit dijangkau di Banjarnegara apapun kondisi medannya. Belusukannya Dr. Agus Ujianto di tengah kampung yang sulit dijangkau bukan hanya sekedar pengobatan, melainkan juga memberikan edukasi kesehatan pada warga yang ia kunjungi. Bagi Dr. Agus, belusukan bukan mengambil peran dan tugas fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas dan bidan desa. Justru ia melengkapi pelayanan kesehatan. Dengan belusukan, jenis dan pola penyakit yang beragam warga yang membutuhkan penanganan cepat dapat terlayani. Mereka akan bergerak cepat saat mengetahui adanya penyandang kelumpuhan yang membutuhkan pertolongan. Belusukan menjadi jembatan agar warga tetap sehat
mandiri, dan terus berdaya.